Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita reading aloud lagi. Hari ini kita akan membacakan catatan tentang andragogi sebagai strategi penguatan sistem pengetahuan, ROI pelatihan atau Return on Investment, dan transformasi organisasi. Oke, saat ini teman-teman, organisasi modern itu menganggap pelatihan itu bukan lagi sekadar aktivitas peningkatan kompetensi individu, tetapi juga merupakan suatu bagian utuh dalam organisasi itu sendiri, utamanya dalam sistem pengetahuannya ya, atau sudah termasuk dalam bagian integral dan harus memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja, kepemimpinan, serta transformasi budaya. Kemudian saat ini banyak tantangan yang sering muncul, dan ini terjadi bukan karena kurangnya program pelatihan, melainkan pada lemahnya integrasi di antara pembelajaran, praktik kerja, dan sistem organisasi secara keseluruhan. Gitu. Kemudian pendekatan andragogi ini menawarkan fondasi yang strategis dengan menempatkan orang dewasa sebagai subjek yang aktif dan membawa pengalaman serta realitas kerja yang begitu kompleks. Jadi orang dewasa posisinya akan membawa banyak pengalaman dan menjelaskan banyak kompleksitas yang sudah banyak terjadi begitu. Sehingga andragogi ini akan menggeser paradigma pelatihan dari hanya sekedar transfer informasi menuju konstruksi pengetahuan yang reflektif dan kontekstual. Nah, selanjutnya dalam perspektif pengetahuan sistem pengetahuan atau knowledge system, pelatihan berbasis andragogi ini berfungsi sebagai mekanisme produksi, distribusi, dan transformasi pengetahuan. Bukan terhadap konten pengetahuan itu sendiri ya, tapi lebih ke bagaimana mekanismenya ini terjadi begitu. Kemudian dan pada akhirnya pengalaman seseorang atau individu itu tidak hanya berhenti menjadi tacit knowledge atau pengetahuan yang sulit untuk diungkapkan dan tersebar gitu ya di berbagai macam isi kepala orang gitu. Nah, tetapi pengetahuan ini juga dapat diolah melalui refleksi terstruktur, dialog yang kritis, dan pembelajaran yang kolaboratif sehingga menjadi mudah dipahami, direplikasi, dan diintegrasikan di dalam praktik organisasi, alias menjadi explicit knowledge. Nah, dengan demikian, maka pelatihan atau pendidikan dalam pelatihan menjadi bagian dari arsitektur manajemen pengetahuan yang bisa memperkuat kapasitas kolektif, bukan sekedar kapasitas personal, sehingga pergerakannya itu lebih dinamis ya teman-teman. Dan lebih jauhnya, melalui lensa sistem yang dinamis sendiri, pelatihan dipahami sebagai intervensi dalam suatu sistem yang saling terhubung, di mana pola pikir, perilaku, struktur kebijakan, dan budaya organisasi ini membentuk sebuah pola berulang, sebab akibat yang berulang atau loop gitu ya. Kemudian kebanyakan persoalan di organisasi juga bersifatnya itu sistemik ya, bukan individual. Maka karena itu pelatihan perlu dirancang untuk membantu para peserta gitu ya, peserta pelatihan, anggota memahami pola, keterkaitan, dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Nah, dengan melakukan pendekatan andragogi ini, maka akan memungkinkan para peserta untuk yang pertama, mengidentifikasi pola perilaku yang berulang dalam sistem kerja. Maka membacanya itu membaca pola. Yang kedua, memahami hubungan antara kebijakan, budaya di organisasi atau di perusahaan, dan performa gitu ya. Performa perusahaan sendiri atau organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran dan atas konsekuensi gitu. Atas konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan. Dan terakhir yang keempat, mengambil keputusan berbasis pemahaman sistemik ya, bukan reaktif. Jadi berbasisnya bukan hanya berbasis emosional ya, tapi berbasis juga pengetahuan.
Kemudian, integrasi sistem pengetahuan dan sistem dinamis akan memperjelas pelatihan, terutama pada 3 level. Yang pertama pada level individu atau perorangan, di mana akan terjadi peningkatan kesadaran diri, kapasitas reflektif, dan kemampuan berpikir sistemik. Peserta nanti atau individu ini tidak hanya mengetahui apa dan bagaimana, tapi juga memahami mengapa dan apa dampaknya. Yang kedua, pada level tim atau kepemimpinan. Terbentuk pola dialog yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis pembelajaran sehingga akan mengurangi bahkan menghindari yang namanya debat kusir gitu ya. Dan ini akan memperkuat jalur kepemimpinan dengan calon pemimpin yang mampu membaca kompleksitas. Jadi pemimpinnya sendiri harus membaca kompleksitas yang terjadi gitu kan di anak buahnya atau di para anggotanya. Mengelola interdependensi atau timbal balik juga gitu kan pengetahuan dari para anggota dan sebagainya, sehingga terakhir itu dapat mengambil keputusan strategi secara matang. Nah, kemudian dampak yang ketiga yaitu pada level organisasi. Pelatihan berkontribusi pada transformasi budaya menuju learning organization, di mana pembelajaran itu pada akhirnya menjadi sistem dan bukan aktivitas insidental. Jadi apapun kegiatannya, hal apapun yang didiskusikan itu akan menjadi pembelajaran. Tidak hanya pada hal yang diperintah saja kita belajar, tapi pada semua hal kita menjadi belajar. Dan pengetahuan yang terintegrasi, kemudian praktik kerja yang berevolusi, serta adaptasi terhadap perubahan akan menjadi lebih cepat dan terarah. Dampak-dampak ini akan memperkuat dan membangun organisasi itu sendiri. Lalu yang terakhir dari perspektif Return on Investment atau dari ROI, pendekatan ini meningkatkan efektivitas investasi pelatihan tentu saja, karena dampaknya tidak hanya berhenti pada kepuasan peserta atau anggota yang mengikuti pelatihan, atau tidak hanya peningkatan pengetahuan kognitif, tetapi akan tercermin juga dalam perbaikan pola kerja, penguatan kualitas keputusannya, pola pikirnya, dan peningkatan performa sistem secara keseluruhan pada akhirnya. Maka pertumbuhannya itu akan lebih cepat dan matang. Nah, pelatihan menjadi intervensi strategis dalam memperbaiki struktur berpikir dan dinamika organisasi dengan mengintegrasikan andragogi, knowledge system, dan sistem dinamik. Organisasi tidak hanya mengembangkan kompetensi individu, tetapi membangun juga ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saingnya cukup tinggi. Maka pelatihan dalam kerangka ini bukan lagi program rutin, melainkan instrumen transformasi yang sistem. Demikian reading load hari ini. Ini adalah catatan yang ditulis oleh Imron Roshidin, pembelajar sistem dinamik, dan catatannya dibagikan oleh senior saya, Kak Abdullah Ramdhani. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau sharingnya pendapat dari teman-teman, boleh di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.